Baiklah sekalian, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kursus Mahir Dasar Kuarter Ranting Tambusai Utara secara resmi kita nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf apabila ada berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Kuarter Cabang Gerakan Pramuka Rokan Hulu, Senin siang 28 November 2022, membuka secara resmi kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD Mandiri Kuarter Ranting Gerakan Pramuka Tambusai Utara. Upacara pembukaan di Aula SMP Negeri 1 Tambusai Utara di Desa Bangun Jaya dihadiri Camat Tambusai Utara selaku Kamabiran Kak Mastur, Ketua Kuaran Tambusai Utara Kohar Munajat, Kapolsek Tambusai Utara, para Kamabigos, dan undangan lainnya. Upacara diawali dengan menyajikan lagu Indonesia Raya, diikuti oleh seluruh peserta upacara pembukaan KMD Kuaran Tambusai Utara. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, kita mengenai cipta seraya berdoa semoga arwah pahlawan, khususnya pahlawan kepramukaan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Mengenai cipta mulai. Selesai. Sekretaris Kuarcap Rokan Hulu Haji Irwan pada kesempatan ini membacakan surat keputusan penunjukan panitia pelaksana dan tim pelatih KMD di Tambusai Utara. Seksi konsumsi 12 Kokoh Budiarto SPD, Kepala SD Negeri 022. Ketua Kuarter Cabang 0408 Kabupaten Rokan Hulu, Kakak Korps Pelatih Kuarter Cabang Rokan Hulu, dan yang kami muliakan Kakak Hasnani yang kebetulan datang dari Polda Riau, yang kami hormati. Selanjutnya penyerahan tunggul latihan dari Kak Kuarcap Rokan Hulu Kak Haji Ibnu Ulia kepada pimpinan kursus Kak Haji Khairul Akmal. Dilanjutkan dengan pemasangan tanda peserta KMD Kuaran Tambusai Utara. Kepada kakak-kakak peserta lainnya dipersilakan untuk memakai ID card. KMD Kuaran Tambusai Utara ini diikuti 51 peserta yang terdiri dari 36 orang pembina golongan penggalang dan 15 orang pembina golongan penegak yang berasal dari guru SD, SMP, dan SMA SMK yang ada di Kecamatan Tambusai Utara. Ketua Kuarcap Rokan Hulu Kak Haji Ibnu Ulia dalam sambutannya antara lain mengapresiasi kepada Kuaran Tambusai Utara yang dipimpin oleh Kak Kuaran Kak Kohar Munajat yang berhasil membuat kegiatan KMD Mandiri ini. Kami berikan apresiasi lah. Sekalipun Kak Kuarannya kecil tapi semangatnya besar.
Dia paling takut pula jadi kekuatan kemarin. Nah, payah itu saya bilang. Ya, yang payah itu sampai kita memegang tongkat itu yang payah itu. Kalau sudah memegang tongkat kita, sekecil apapun kita menjadi besar ya. Ya. Kalau sekalian, kursus Maherdasar ini merupakan salah satu jenjang ya pendidikan pembina di Gerakan Pramuka. Artinya apa? Sehebat apapun kita, pengetahuan kita dengan gerakan dengan kepramukaan itu sendiri, kalau kita tidak pernah kursus, itu tidak terukur kita selaku pembina, masih calon pembina. Itu satu. Yang kedua, terhitungnya Pancawarsa itu setelah kursus Maherdasar juga. Ya, itu kayak yang pakai Kak Kokoh itu. Nah, itu awalnya 5 tahun setelah kursus ini baru dapatkan itu. Kemudian yang terpenting bahwa kursus ini memberitahukan, memberikan informasi, memberikan pengetahuan, pengalaman, latihan dan segala macamnya terhadap peserta kursus. Ya, banyak kita ini hanya memakai kacu aja, tapi kita tidak tahu itu. Ya, ini jadi pembina. Start dari rumah tuh pikir apa yang mau saya ajar nanti ya. Akhirnya pikir-pikir, nggak tahu kan diajar apa, balik aja suruh aja libur. Jadi itu contohnya bahwa kursus Maher ini memberikan pemahaman dan pengalaman dan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta kursus. Dan kita berharap ini Gerakan Pramuka di Kuaran ini dulu ya Pak Kuar, ini paling mantap ini tuh penghargaannya semua. Artinya apa? Motivasi itu muncul karena ada pengetahuan juga. Ini kan sudah banyak mutasi ini. Tokoh-tokoh pramuka di apa ini, Tembus Utara ini. Nah, kemudian juga termasuk juga ini pengaruh Covid. Pengaruh Covid itu banyak ini. Termasuk apa namanya ini? Indeks pembangunan manusia kita pun turun itu. Nah, termasuk nanti indeks pembangunan pembinaan juga turun itu. Nah, kita ini kan awalnya bahwa pembina ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan peserta didik. Peserta didik itu paling patuh dengan gurunya, dengan pembinanya. Jadi sehingga Pak, sumber daya manusia itu berawal dari kita ini. Berawal dari guru yang sudah menjadi pembina dia. Ya, disitulah nanti pembinaan yang kita berikan kepada peserta didik. Bagaimana kita menumbuh kembangkan akhlaknya, moralnya, kepribadiannya. Bagaimana kita menumbuh kembangkan pengetahuannya, keterampilannya. Di situ dia. Dan peserta didik itu lebih suka dia pendidikan di luar ruangan itu, belajar sambil bermain itu pengaruhnya besar sekali itu kakak sekalian. Menjadi pemimpin itu jarang itu yang lahir daripada pendidikan formal itu. Pada umumnya dia pemimpin itu lahir daripada pendidikan yang non formal dan pendidikan yang ada di organisasi itu sendiri. Nah, jadi kami berharap kepada kita bersama, saya titip kepada kakak pelatih sekalian, kepada agar kiranya dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan ini secara penuh ya kepada kakak sekalian. Jangan nanti setelah sertifikat pembina itu diterima, tidak tahu apa yang dikerjakan lagi. Ya, justru itu di tempat lain itu ada apa namanya ini? Apa? Nah, ada pertemuan pembina juga. Bukan di luar, tidak ada pendidikan apa namanya kegiatan resminya itu kayak K3S itu bukan pertemuan, apakah mingguan, apakah sekali 2 mingguan, kayak ini apa guru mata pelajaran itu kayak MGP itu buat aja gitu.
Kenapa demikian? Karena kita yakin dan percaya kemampuannya tidak ada sama itu. Nah, pada waktu kita berada di wadah seperti itu, maka pengetahuan dan pengalaman dan keterampilan daripada teman-teman bisa kita serap dengan baik untuk kita turun ke lapangan itu sendiri. Nah, apalagi gerakan pramuka ini memang lahir dari sebuah undang-undang dia. Nah, artinya apa? Pekerjaan, kegiatan kita di gerakan pramuka ini secara terstruktur ya, dari nasional sampai ke ranting, bahkan sampai ke gugus depan, merupakan yang melahirkan daripada adik-adik yang berpotensi untuk lomba-lomba dan kegiatan yang ada di ranting dan cabang, kemudian juga tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Apalagi nanti bulan berapa kita ini untuk pramuka Garuda Februari ya, daripada guru yang tidak anggota notabene nya anggota pramuka. Itu jelas itu. Adik-adik kita begitu juga ya. Sama itu. Adik-adik kita yang aktif di gerakan pramuka itu pasti lebih bagus, lebih baik akhlaknya, potensinya daripada siswa-siswa kita yang tidak ada ikut di dalam gerakan pramuka ini. Nah, jadi justru itu kami berharap kepada kita bersama, mari kita laksanakan kegiatan kursus dasar ini. Mudah-mudahan nanti akan melahirkan pembina-pembina yang tangguh ya, dan berhasil di dalam pengolahan kursus depan di sekolah masing-masing. Baiklah sekalian, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kursus Madrasah Warga Ranting Tembusai Utara secara resmi kita nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf apabila ada berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai upacara dilanjutkan dengan materi KMD yang disampaikan oleh tim pelatih. Ini orang-orang hebat nih. Yang penting ada gerakan mereka. Dan itu sebenarnya Mereka mau dan mampu untuk bersama-sama dalam gerakan pramuka. Ya. Demikian kabar dari Kuaran Tembusai Utara, Kuat Caprokan Hulu tentang upacara pembukaan KMD Mandiri tahun 2022. Terima kasih atas perhatian kita semua dan salam pramuka. materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Kak Haji Kadir tentang undang-undang gerakan pramuka. Oke, ini sangat penting Kak, karena ini adalah dasar kita untuk membina di gugus depan agar kita tidak salah dalam menyampaikan materi kepada peserta didik kita. Jangan sampai nanti kita melanggar undang-undang gerakan pramuka yang akan kita sampaikan di gugus depan. Dan kebetulan hari ini langsung pengeluaran khusus. Mantap, udah kakak udah mau itu. Betul sekali, karena sudah disampaikan. Mengingat kembali kadang-kadang kita lupa. Yang sebelah sini berbaris 3 berbajar, yang di sini 3 berbajar. Yang sebelah sini nanti tengah-tengah kakak masuk ke sini. Nah.
Tiga perpanjang, ini tiga perpanjang. Nah apa-apa. Capek kan duduk terus kan kantuk dengan tadi itu. Kakak sekalian, dulu pernah di TV itu film Samson dan Delila. Ada di TV itu, kalau di YouTube juga ada film Samson Delila. Itu peran utamanya ada 3. Yang satu, Samson, laki-laki terkuat di dunia. Apapun bisa dikalahkan oleh Samson. Yang kedua, Delila itu wanita tercantik pada saat itu. Yang ketiga, singa. Singa adalah binatang terkuat. Raja hutan, raja segala-galanya. Walaupun hutan tidak pernah mengadakan pemilihan umum. Ya kan? Di antara yang 3 itu, kalau saling berjumpa, kalau Samson berjumpa dengan Delila, Samson kalah. Sekuat apapun laki-laki, kalau berhadapan dengan wanita, dia akan kalah. Wanita itu sangat kuat. Kemudian singa kalau berhadapan dengan Samson, singa akan kalah. Orang terkuat. Singa berhadapan dengan Delila dimakannya. Jadi ketiganya itu kan berapa tuh? Kalau Samson jumpa dengan Delila, Samson kalah. Delila jumpa dengan singa, Delila kalah. Singa jumpa dengan Samson, singa kalah. Kalau kita lambangkan Samson orang yang ini kuat, Samson. Nah, Delila itu cantik. Hai, gini gampang. Kalau singa karena dia garang tadi, keluarkan suara. Kalau ini, itu singa abang tadi. Nah, kalau ini jumpa dengan ini, mana yang kalah? Ini suaranya baik ya. Kalau ini jumpa dengan ini, mau? Bisa ya, sama dengan kita sih. Nah, sekarang tugas kakak menguji kekompakan kelompok. Bagaimana caranya tidak boleh bersuara, tapi jawaban satu kelompok sama dengan ini. Bagaimana kode yang diserahkan, terserah bagaimana cara. Ini pimpinannya bagaimana mengkondisikan anggota supaya satu suara. Tapi jangan ribut. Bisa kira-kira nanti kedua pasukan balik kanan, hadap kiri hadap kanan, menghadap tembok. Terserah bagaimana pimpinan ini mengkondisikan bahwa dia satu suara. Pas saya hitung nanti 1, 2, 3 balik dengan jurus masing-masing. Mana yang kalah? Siapa kalah? Tahu. Satu kali. Paham maksudnya kan? Pimpinan. Apa? Komando kedua. Saya ulangi. Nah, kakak yang udah paham perhatikan. Kalau seandainya ini tadi kan Samson, ini singa, ini hai. Kalau ini tiga-tiganya, kalau Samson udah. Aman. Saya bilang 3 baik. 3. Balik lagi. Balik. Jangan suara nanti di tengah orang. Diskualifikasi. Satu, 2, 3.
5 menit lagi. Satu, dua, tiga. Salam pramuka, adik-adik dan kakak-kakakku yang berbahagia. Gerakan pramuka memang kita harus dinamis, harus bergerak terus, bukan statis. Jadi oleh karena itu saya bersama kawan-kawan juga mencoba untuk selalu dinamis. Dulu misalnya kami berada di Kepenuhan, sekarang kami berada di Tambusai Utara, daerah Kabupaten Orokan, Riau. Tidak ada lain dan tidak ada bukan, kecuali untuk mengembangkan diri dan orang lain, membina diri dan membina orang lain untuk kemajuan gerakan pramuka Indonesia. Dari Tambusai Utara kami akan melakukan kegiatan kursus mahir dasar yang diikuti oleh para guru-guru yang berminat menjadi pembina pramuka di daerah ini. Mari kita ikuti bersama kegiatan KMD di Tambusai Utara. Salam pramuka.